Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roslani, buka suara terkait amblesnya indeks harga saham gabungan IHSG hingga 8% pada perdagangan Rabu 28 Januari tahun 2026, yang sempat membuat Bursa Efek Indonesia memberlakukan penghentian sementara perdagangan atau trading hold. Rosan menyebut pelemahan IHSG ini dipicu oleh laporan terbaru dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI, yang menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas pasar, bukan fundamental perusahaan. Ia menekankan bahwa kinerja emiten nasional secara umum masih baik, dan masalah ini perlu segera ditindaklanjuti agar kepercayaan investor global tetap terjaga. Menurut Rosan, MSCI merupakan acuan penting bagi investor internasional dalam menentukan alokasi investasi, sehingga masukan dari lembaga tersebut harus menjadi perhatian utama Bursa Nasional. Indeks harga saham gabungan, atau IHSG, turun tajam hingga memicu penerapan trading halt pada lanjutan sesi kedua. Perdagangan, Rabu 28 Januari tahun 2026, tekanan pasar terjadi seiring aksi jual panik investor menyusul keputusan terbaru MSCI terkait saham Indonesia. Menurut data Bursa Efek Indonesia, IHSG merosot signifikan 8,0% ke 8.261 pada jam 13:43 menit. WABE melanjutkan tekanan jual sejak pagi hari. Nilai transaksi jumbo hingga 31,86 triliun rupiah dengan volume 43,13 miliar saham. Hanya 30 saham yang menguat, dengan 804 saham terbenam di zona merah, dan 124 sisanya stagnan. Tekanan jual terutama menyasar saham-saham konglomerasi dan perbankan besar. Siring investor, termasuk asing, bergegas mengurangi risiko risk-off. Informasi saja, BAI memiliki mekanisme penghentian sementara perdagangan. Apabila IHSG mengalami penurunan tajam dalam satu hari bursa, BAI akan memberlakukan trading halt selama 30 menit jika IHSG turun lebih dari 8%. Jika tekanan berlanjut dan IHSG kembali melemah hingga lebih dari 15%, perdagangan kembali dihentikan sementara selama 30 menit. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi tajam 6,53% ke level 8.393 pada pembukaan perdagangan Rabu 28 Januari tahun 2026. Tekanan jual meluas sejak awal sesi, menyeret seluruh sektor ke zona merah. Sejumlah saham konglomerasi terpantau rami-rami, menyentuh auto reject bawah atau ARB, mencerminkan tingginya tekanan jual di pasar. Equity Analyst, PT Indo Premier Sekuritas, atau iPod David Kurniawan menjelaskan, pelemahan IHSG dipicu oleh keputusan MSCI yang membekukan sementara penilaian terhadap saham-saham Indonesia. Dia merekomendasikan saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk atau WIM dengan strategi buy on breakout di level 1870, target harga 2100, serta stop loss di 1765, seiring tren pergerakan yang masih berada dalam fase uptrend. Selain itu, saham PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA juga masuk dalam rekomendasi dengan entry di level 428, target harga 450, serta stop loss di ke-416. Saham ini dinilai menunjukkan sinyal bullish divergence yang mengindikasikan potensi pembalikan arah. Sementara itu, saham PT Boston Furniture Industries Tbk Sofa direkomendasikan buy di level 460 dengan target harga 540 dan stop loss di ke-428. Secara teknikal, pergerakan Sofa masih cenderung uptrend dengan peluang reversal, di mana harga tetap bertahan di atas indikator MA50. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi perdagangan di pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rosalin, baik. Baik, terima kasih Pak Chandra untuk waktunya di Market Buzz. Pak Chandra, kalau kita lihat IHSG kemarin ya hanya naik tipis 0,05%, tapi kemudian kalau bicara mengenai jumlah saham lebih banyak yang turun daripada naik. Anda melihat sebagai sinyal apa sih ini Pak? Apakah kemudian terkait dengan geopolitik sudah tidak terlalu terdampak atau lebih banyak berfokus di saham-saham big caps atau seperti apa Pak?
Kelihatan mungkin market fokus agak lebih ke domestik ya, terutama di rupiah exchange rate. Sejauh ini mungkin kemarin ada isu dengan penunjukan Pak Thomas sebagai Deputy Governor yang baru. Mungkin dari sisi asing agak melihat ada sedikit intervensi mungkin terhadap Bank Indonesia gitu ya. Jadi independensinya mungkin a bit questionable yang mungkin di beberapa belakangan tahun ini relatif masih oke. Terus terjadi mungkin seperti tukar guling ya, Pak Yuda Agung juga pindah ke Menkyu, ada kemungkinan, sehingga mungkin dari sisi asing agak merasa sedikit kurang nyaman ya, sehingga memang kita lihat ada dua indikator yang cenderung melemah, yaitu adalah nilai tukar rupiah sama bond yield yang 10 tahun ya. Bond yield itu sudah bergeser dari awal tahun mungkin di sekitar 6%, sekarang kemarin tuh di sekitar 6,3, 6,4 ya. Jadi memang agak sedikit banyak memicu adanya aliran keluar daripada sisi asing, terutama di bonds. Baik, baik. Terkait dengan sentimen bagaimana kemudian banyak investor terutama asing ini mempertanyakan terkait dengan independensi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Anda melihat ini seberapa jauh akan mempengaruhi IHSG, Pak? Apakah kemudian hanya di beberapa hari ini atau punya efek sampai dengan jangka menengah mungkin, Pak Chandra? Ya, jadi ini seperti jadi titik baru ya. Jadi yang tadinya mungkin orang lebih nyaman dengan independensi, sekarang jadi kayak reset button. Orang lihat apakah memang independensi ini bisa dipertahankan apa enggak ya. Jadi harusnya sih mungkin short to medium term akan tetap terdampak, dan itu harusnya refleksinya ada di bond yield sama di exchange rate gitu ya. Jadi kalau memang exchange rate mungkin belakangan ini agak sedikit menguat, bisa disebabkan karena ada intervensi jangka pendek oleh Bank Indonesia maupun oleh government. Tapi kalau misalnya untuk impact medium termnya mungkin harus lihat di bond yield ya, apakah memang ada aliran asing masuk kembali, terutama ke obligasi pemerintah, sehingga itu bisa memberikan penguatan yang lebih struktural terhadap exchange rate. Baik, baik. Pak Chandra, kalau misalnya bicara juga mengenai indeks LQ45, ada sejumlah perubahan, Anda menyoroti ini seperti apa, Pak Chandra? Jadi terutama yang saham-saham konglomerasi kemarin itu banyak mendapatkan support harga dari likuiditas ya, karena memang ada sedikit spekulasi bahwa saham-saham ini akan bisa masuk ke dalam indeks besar MSCI termasuk LQ. Nah, problemnya sekarang ini kelihatannya agak sedikit bergeser ya, karena dengan ada perubahan cara memandang daripada free float itu sendiri, kelihatannya harusnya syaratnya lebih ketat ya, sehingga mungkin saham-saham konglomerasi ini menjadi kandidat yang tidak terlalu utama gitu, karena mereka kan ada sedikit isu di sisi likuiditas. Nah, problemnya memang harusnya dengan likuiditas yang lebih tinggi, artinya kemungkinan untuk harga saham dimanipulasi menjadi lebih rendah sehingga harganya menjadi lebih efisien. Nah, sehingga mungkin akan sedikit ada pergeseran lebih balik kepada blue chips ya, daripada daripada konglomerasi. Baik, baik. Kalau bicara saham-saham blue chip sendiri mungkin ada perhatian juga dari investor, Pak, saham-saham big caps di perbankan. Nah, ini kalau untuk BBCA mungkin seperti apa Anda lihat, ataukah kemudian secara sektoral perbankan memang belum menarik di posisi saat ini, Pak? Kalau dilihat market secara umum, mungkin sekarang perhatiannya memang sedikit bergeser kepada isu makro ya. Jadi sektoral mungkin plus minus akan sifatnya akan hampir sama lah cross sektor, karena dari sisi makro terutama exchange rate ini yang agak sedikit yang menjadi kunci daripada performance ya. Karena kalau misalnya memang exchange rate-nya agak cenderung melemah secara struktural, makanya itu akan menyebabkan adanya inflated cost ya. Nah, inflated cost terutama akan mengerem pertumbuhan, sehingga akhirnya semua sektor terdampak relatif negatif. Baik. Dan kalau bicara mengenai sektor-sektor lainnya, Pak, sektor komoditas misalnya terkait dengan minyak, kemudian juga emas, nikel, apakah kemudian ini memang masih menjadi momentum yang cukup menarik, Pak, untuk sektor komoditas? Kalau sektor komoditas mungkin menjadi kayak safe haven ya untuk dalam kondisi sekarang ini. Pertama dari sisi rupiah karena mereka relatif export base, dan harga komoditi itu kan anchored ke US dollar, jadi mereka akan diuntungkan.
terutama makin diuntungkan, keuntungan menjadi double pada saat mereka melakukan ekspor seperti emas, nikel, atau bahkan CPO. Jadi dan di global kita sendiri kita lihat permintaan terhadap komoditi masih cukup kuat ya. Jadi indeks-indeks luar negeri masih positif. Jadi kelihatannya memang ada paling tidak ada 3 support untuk sektor-sektor komoditi tersebut sih.